Iya. Iya, dia tobat dari apa? Dia tobat dari apa? Ya tobatlah kembali mengikuti Yesus. Setelah dia bertobat, dosanya diampuni nggak? Diampunilah. Diampuni dosanya. Iya, baru meninggal dia. Tapi si Muhammad nggak pernah tobat sampai mati, Bang. Iyalah, makanya dia cari jalan yang lurus terus di liang kubur. Oke. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabmu bahwa penyesat itu yang tidak bertobat bernama Nabi Muhammad, ditulis di mana? Tertulis di mana? Wah, nah. Itu kan dalil yang kau bikin sendiri. Saya maunya dalil dari kitabmu, penyesat itu Nabi Muhammad. Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitabmu penyesat itu Paulus. Itu dia itu. Kalau di Alkitab kami nggak ada bernama si Muhammad di situ, Bang. Nah, berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Satu-satunya kandidat Paulus. Berarti kau itu pengikut penyesat. Berarti orang yang disesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Kenapa tidak sadar kalian? Cuma yang bilang kayak gitu. Lah, itu kitabmu sendiri. Kau yang mengakui bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Ya udah, berarti dia tidak termasuk kandidat kemudian dari penyesat. Sedangkan yang tertulis di dalam kitabmu, Paulus itu bergelar Kristus. Kenapa kamu menanya aku bagi si Muhammad itu? Nggak tahu aku itu. Di Al-Quran tengok. Tidak ada di dalam kitabmu. Kau sendiri yang mengatakan tidak ada di dalam kitabmu bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada disebut. Nah, lolos dia dari penyesat itu. Sedangkan penyesat yang dimaksud Yesus, ya, datang memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Paulus mengaku Kristus, mungkin mana? Berarti orang banyak yang sesat yang memakai nama Kristus itu ya Kristen. Kristus yang dimaksud ini Paulus. Cuma raja narasi, hei, tobatlah kau. Manusia penuh dengan angan-angan ilusi, halusinasi. Cuma penipu. Cuma penyesat sesungguhnya. Wahai manusia, sadarlah. Cuma Otaknya pada kayak begini ini kerasukan mereka. Wahai Muhammad, dengarlah seruanku. Cuma raja dongeng. Udah. Itulah Main kuda kepang aja gua cuma. Cuma aku sini Kristen ya. Halo. Cuma aku pemakan babi di sini. Enak itu, enak. Makanya makan kalian dulu daging babi itu biar pintar-pintar kalian. Selamat malam, Bu Darni. Pagi, Bu Darni. Bu Darni ini, saudara Bu Darni kenapa jadi kayak begini dua orang ini? Selamat pagi. Iya, ini kenapa ini Cuma di gak atas perlu adu argumen. kayak gini? Narasi doang itu. Ya argumen si Juma kayak gini saja di balik layar kayak gini. Siapapun bisa itu. Tunjukkan dirimu dulu, Juma.
Tengok si Edis TV dia terang-terangan kayak gini. Kamu nggak bisa. Budarni, tolong Budarni diatasi Budarni, temannya Budarni loh ini parah. Kenapa si Edis TV? Apa kok bawa Edis TV di sini? Dia pakai kacamata itu karena juling. Si Edis TV itu paham nggak Raja? Coba suruh buka. Itu matanya kalau bicara itu melihat ke atas itu. Waduh, kau itu. Minimal nampak mukanya bang, minimal nampaklah kayak gini. Biar dilihat penonton. Ini penontonnya 3.000 tapi nggak nampak hostnya. Kayak mana itu? Aneh. Cuma ongkemlah dulu. Kalau Budarni katanya mereka makan babi nih. Menurut Budarni gimana Budarni? Silakan Budarni. Iya, kebanyakan makan babi dia. Ya, nggak apa kalau mereka mau makan, terserah. Oh, kalian nggak makan. Aduh. Memang enak itu enak. Tapi Budarni nggak makan babi kan? Kristen tapi nggak makan babi kan? Makan itu, lahap itu. Oh enggak Budarni itu enggak loh. Budarni makan babi tak Budarni? Enggak. Ah itu kau, keraja kamu. Angkat kau. Budarni ini Kristen dari sana juga dari Medan loh. Dia tidak makan babi. Ya. Kakak Kristen ya, Kak. Iya, Advent aku, Kristen Advent. Tapi nggak makan daging babi ya? Iya, nggak makan babi, nggak makan ikan-ikan yang nggak bersisi, apalagi Kenapa? nggak pakai emas, nggak pakai cincin berlian, nggak ada. Daging babi itu kan halal. Halalnya itu. Kita dibikin. Nih, minta Siapa naik. yang mau? Oh, iya. Minta baru aja minta naik. ngorok. Ini pura-pura ngorok ini Budarni ini. Ini kalau pemakan babi yang gitu. Baru aja minta naik. Indra ya. Iya. Nah, kalau makan daging babi, Waduh. coba itu ngorok itu. Terlalu tinggi. Tapi kalau ku tengok di TikTok itu kan lewat makan babi itu dia lahap kali. Ku tengok masakannya itu pasti enak kali. Iyalah, enak itu. Pasti enak itu babi itu kalau kulihat dari TikTok itu. Ada pertanyaan Budarni katanya kenapa katanya tidak makan babi, katanya halal menurut si Raja nih. Kalau Budarni kenapa? Ada ayatnya di dalam Imamat 11 dan Yesaya 66 ayat 17. Yang pemakan babi dan binatang yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi. Gitu, ada ayatnya. Di mana itu tertulis kayak aduh, kau pun ada. Yesaya 66 ayat 17 itu. Itu ini. Nggak ada tertulis di situ babi. Di Alkitab nggak ada itu. Yesaya 66 ayat 17. Nggak ada. Di Al-Quran pun nggak ada itu haram. Nggak ada tertulis itu haram. Daging babi. Nggak ada itu. Tapi halal mungkin ada. Bagaimana Budarni udah sampaikan ayatnya dia bilang tidak ada lagi. Memang nggak pernah ku baca. Makanya dikasih tahu sama Budarni seorang Kristen ini kasih tahu kau. Kalau Mungkin. di Advent ya memang begitu dia. Itu dalilnya. Itu makan darah Imamat nggak 11. Iya, darah nggak boleh karena kan darah itu kan nyawa. Nggak boleh dimakan nyawa. Makanya kalau kami motong ayam ditampung darahnya, dibuang, ditanam atau dibuanglah, nggak bisa dimasak, diaduk ke masakan itu gitu nggak boleh, karena kan darah itu nyawa, haram itu bagimu katanya. Ya udah lakukan, buktinya hidupnya Bu Darni nggak pun dimakan itu.
sampai hari ini sehat. Ini yang bilang banyak aku yang bodoh. Aduh, aku lebih pintar gara-gara cuma aku makan daging babi di sini. Tahu kalian? Penonton ini. Berarti Bu Darni lebih bodoh daripada kamu gitu maksudnya. Karena gak makan babi. Mungkin. Waduh. Bu Darni Makanya- nampilin ayat. Bu Darni itu sudah nampilin ayat. Coba kau tampilin ayatnya juga di mana babi haram. Di mana? Di mana halal? Babi itu boleh dimakan. Ayo di mana? Di restoran di tertulis itu bang, di restoran Batak khas Karo BPK halal dibilang di situ. Di Alkitab nggak ada itu. Udah nih, tolong diluruskan ini. Masih dia bilang-bilang terus begitu, nggak paham-paham, dikasih ayatnya dia bilang masih bilang Sekarang gitu. kan, sekarang gini guys, karena sudah ada tertulis, siapa yang mendengarkan lakukan. Kan katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, menuruti jika engkau mengenal Yahweh, turutilah perintah-perintahku, kan katanya. Kalau sudah dilarang ada ayatnya, ya udah siapa yang mau melakukan lakukan, yang mau melanggar silakan. Aku nggak bisa menghakimi gitu, nggak ada nyaliku untuk menghakimi manusia, hanya Tuhan nanti yang menghakimi. Iya, itu kan menurut pikiran seseorang itu kayak yang nggak dimakan babi nggak masalah, dimakan pun nggak masalah. Itu prinsip-prinsip seseorang itu. Gara-gara darah, segala binatang berdarahnya, jadi susah nanti kita makan itu. Ayam pun Ya dibuang dong darahnya, ditampung, kan bisa dibuang. oh nggak enak lagi kalau nggak ada darahnya. Mubazirlah kalau dibuang. Enaknya makan ayam kan bisa dibuang darahnya, dimasak, bisa enak banget. Manisnya kurang Digongseng kelapa itu kan, digongseng kelapa pakai ketumbar ya kan, gongseng sampai kuning cantik, baru ditumbuk sampai halus mengkilat. Udah sisakan dulu, udah selesai, tumis bawang kunyit jahe ya, tumis pakai serai, tumis, masukkan ayam, udah masukkan air, udah mendidih, masukkan tadi itu, enak kali dicampur dengan tuba itu. Enak, tanpa darah. Kalian buat nanti guys, kayak gitu masakannya. Enak kali. Kayak Barbie, kan ada kalian tengok di TikTok Barbie shop orang Medan itu. Kayak gitulah dibikin itu. Dia dicampur darah ya. Dia ditaruhnya darah, karena dia juga kan Kristen. Sebenarnya darah itu harus dibuang. Segala memotong daging, darah itu harus dibuang. Udah ada ayatnya, gak boleh makan darah, kata Yahweh. Jangan makan darah, buang. Nyawa itu darah itu gitu. Imamat 11, segala makanan-makanan di situ tertera. Makanya Bu Darni di kota Medan ini ibu-ibu dikumpulkan, gak berani melawan aku main badminton. Kuatnya aku sehat. Mulai dari kecil gak pernah aku makan darah. Mulai dari kecil, mulai aku lahir ke bumi ini, belum pernah aku makan babi dan binatang-binatang haram yang lain. Belum makan babi. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Apanya yang haram? Mulutnya Bu Darni. Penjelasan apa lagi? Mulutnya Bu Darni yang haram kau bilang. Halal. Tadi kau bilang mulutnya Bu Darni yang haram. Iya, semua itu apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram. Ya terus? Apa lagi? Berarti babi gak haram maksudmu? Gak haram bagi saya. Yang haram itu mulut kalian.
Waduh, mulutnya Bu Darni katanya Bu Darni. Waduh, gimana? Bukan maksud itu. Ini yang keluar dari mulut kita, contoh kita memaki-maki, menghujat agama orang. Begini. Itu Bunda, maksudnya. dengar dulu penjelasan saya. Orang makan, apa mau omong? Dia udah makan. Itu kan daging. Gimana? Kalau kita omong, kita melawan dia. Apanya? Berarti kita yang tidak suka. Berarti daging babi halal maksudnya? Kalau haram bagimu, kalau halal bagi saya. Aduh. Banyak tugas Bu Darni ini, banyak untuk meluruskan mereka. Bu Darni, silakan Bu Darni. Ini Bu Darni ini Kristen ya teman-teman. Silakan Bu Darni, banyak yang harus disampaikan kebenaran Bu Darni. Masalah dia terima atau tidak Aku terima itu sebenarnya urusan kuliah. sesama Kristen nggak mau aku bertanya jawab ya, nggak mau. Karena Tuhan kami sama, satu. Saya Yesus. bukan Kristen, saya Katolik. Enggak, maksudnya gini Bu Darni, bukan masalah lepas dari apa dia Katolik atau apa Tuhannya sama. Ini berbicara tentang pengajaran. Sampaikan aja Bu Darni, kenapa Ya udah, babi ini? ada ayat tertulis. Pengajaran saya itu tertulis di Alkitab. Haram Yesaya 66 ayat 17. Yang Kalau saya memakan mana tidak babi haram bagi dan saya. binatang menjijikkan tikus akan dilenyapkan dari muka bumi ini, kata yang haram. Yesaya. keluar dari Yesaya mulut itu kita. nabi Yahweh. Dan Tuhan pun menulis di dalam Imamat 11, inilah makanan yang haram, inilah makanan yang halal. Semua tertera di situ. Bagi yang melanggar silakan. Nanti kedatangan Yesus, dia yang menentukan, bukan aku. Gitu. Itu aja guys. Oh begitu ya, itu mungkin Bunda ya. Kalau bagi saya ya tidak lah. Bagi Bunda mungkin haram, bagi saya halal. Mungkin yang tidak makan itu mungkin dia memang tidak suka Pak dengan dagingnya. Orang kalau makan, buat apa kita mau omong Pak? Itu kita omong, kita tegur dia, berarti kita menambah dosa buat kita Pak. Berarti Anda menghapus dia punya dosa. Wah. Begitulah begitulah ciri-cirinya Bu Darni. Ketika disampaikan kebenaran seperti tadi, dia nggak mau terima gitu Bu. Budek. Kupingnya budek. Ngeri loh orang-orang seperti ini ya. King, ini anak hantam. Maksud menghantam apa? Gurunda. Tidak. Gurunda. Semua. Gurunda banyak pasien Gurunda pagi-pagi nih, masya Allah. Nih banyak orang menunggu, mana Gurunda, masya Allah. Silakan Gurunda, tadi udah ada yang sinting turun sudah tadi. Silakan Gurunda. Kawan dong. Kalau di saya kami gabung kan, sini bukan kalau artinya di kita mau debat apa ya. di Kristen debat Advent, haram halal. inilah datanya Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan Bunda, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram Bunda, semuanya saya itu kasih bagimu. contoh ya, Sebentar, satu tunggu contoh. dulu. Ulangan 14 ayat 8. Demikian juga babi karena berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, maka haramlah itu bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, ataupun bangkainya jangan kamu sentuh. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya Itu perjanjian untuk lama, taman-taman Bunda. dewa dengan Bunda. mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Itu dia. Iya betul itu. Saya dengar ini contoh begini ya. Seandainya seorang tentara pergi perang ya di tengah hutan, dia kelaparan. Ini contoh ya, kelaparan. Tidak ada makanan selain babi. Apakah dia makan? Itu Kalau dia lain. Itu konteksnya lain.
Kan nggak ada makanan. Nggak ada di Kristen itu konsep Al-Quran itu. Waduh. Di Al-Quran yang ada kayak gitu. Kan kamu bilang haram berarti kita tidak dimakan toh. Yang haram itu kan tidak bisa dimakan. Iya, kalau sudah dibilang haram, ya Apalagi haram. dekat. Bedakanlah yang pemakan daging babi sama yang nggak makan babi. Jauh lebih bersinar yang nggak makan babi. Duh, susah oh. Semua daging Betul pada- itu, itu pada memang haram betul. ini ya. Perhatikan bersih-bersih yang nggak makan babi itu. Kalau udah makan babi, kalau aku perhatikan ya, yang rakus-rakus makan babi umur-umur 45 tahun ke atas, banyak kali penyakitnya. Yang kakinya lebih besar, yang entah bagaimana-mana lah. Udah itu kumuh kari badannya itu kita lihat itu ya. Memang betul lah Tuhan itu, udah dia turunnya itu kan. Gitu. Dalam hukum Islam dilarang memakan babi. Ya memang dilarang memakan babi. Memang hukum Islam begitu. Tapi itu yang haram bagi dia. Kalau bagi saya tidak haram. Bagi yang agama Islam mungkin haram. Bagi agamanya Islam. Kalau agama Bagi Kristen saya, nggak ada. Katolik, saya tidak ada haramnya untuk makanan daging babi. Kalau Kristen nggak haram gitu maksudnya. Lu datanya sudah dibacakan oleh Bu Darni dari tadi. Oh itu haram bagi dia, bukan bagi Itu saya. Imam. Loh, Bu Darni juga Kristen dia. Dia Kristen Protestan, saya Katolik, Bang. Apa bedanya? Kitabnya sama. Beda, Waduh. agama satu sudah beda. Apanya yang beda? Kitabnya sama. Dia Protestan, saya Katolik, beda kan? Beda loh. Kitabnya pun tidak sama. Kitabnya tidak sama, Bang. Loh, terus imaman nggak sama? Nggak ada imaman di situ. Di perjanjian lama. Di Bibelmu nggak ada imamat. Imamat itu kan Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua Bible ada. Ada, Bang. Ada. Tapi penjelasan semua yang tidak sama dengan saya, Pak. Waduh, mau dibantah ayatnya itu. Padahal sudah dibacakan oleh Bu Darni tadi. Aduh, abang Luar biasa ya. Keras hatinya ya. Udah ini udah menyampaikan apa yang tertulis gitu loh. Saya memang keras. Saya keras hati pas saya kan agama Katolik. Saya bukan Kristen juga, Pak. Iya, Bu, terlepas Katolik atau Kristen. Hati kalian ini keras ketika Kristen tidak sama dengan Katolik, abang. terlepas dari Katolik atau Kristen, tetapi kalau dibacakan seperti tadi bahwa ada tentang perintah untuk tidak makan babi, kalian bantah terus gitu loh. Heran saya. Keras sekali gitu loh. Iya, dia entah siapa yang mau makan lah. Bagi dia tidak haram. Mau makan ya makan, namanya makanan. Kalau yang om bilang haram pasti itu dia, mungkin dia yang tidak mau makan, Pak. Betul Itu tidak? tadi di Bibelmu itu, di Imamat Yesaya itu sudah dikatakan itu tidak boleh dimakan, dilarang. Bagaimana dikatakan dilarang baru diboleh, artinya oh dilarang itu maksudnya dibolehkan, di mana kalian bisa menafsirkan begitu? Iya, abang, memang dilarang di Alkitab. Tapi itu bagi dia yang omong itu. Kalau dilarang bagi dia mungkin haram. Oh, jadi Budarni hanya untuk Budarni katanya. Silakan Budarni. Luar biasa Bibel ini untuk Budarni, bukan untuk Katolik katanya. Bibel ini bukan untuk Katolik katanya. Itu Bible tidak sama. semua manusia di muka bumi ini samanya Babelnya. Nggak ada beda-beda. Ini kan Imamat itu kitab Musa itu. Kejadian, kitab Musa itu Taurat itu kan. Kejadian, Ya, saya tahu, Keluaran, Bunda. Imamat, Saya tahu. Bilangan, Perjanjian lamanya itu kan memang Taurat dari itu. Musa, dari kitab Taurat itu dari itu. Semua itu ada. Lagian satu kenapa? Mungkin gini ya, kalau pernah juga ku dengar para dokter bicara, di dalam babi itu ada apa? DNA-nya manusia gitu. Mungkin karena itu. Iya, ngomong kan mulut kamu. Makanya vaksin-vaksin itu kan dari babi kan. Orang makan daging babi tidak mati, Bunda. Tidak akan mati. Masalah.
Iblis ini cari alasan iblis untuk membenarkan, ya Allah. Luar biasa dia. Kalau saya iblis, belum tentu saya hidup sekarang, Pak. Dok, nggak usah dulu mengenai Alkitab ya. Secara kesehatan lah dulu ya. Loh, enggak lah Bu Darni, memang kan iblis itu oleh Yesus dimasukkan ke dalam babi Bu Darni. Iya, dimasukkan ke babi-babi itu iblis itu berarti ketika sampai makan ribuan. Ketika makan babi sama halnya dengan memakan iblis kan gitu kan. Iya, itu iblis bagi kamu, Pak. Bagi saya bukan iblis. Loh, bagi Saya kitabmu, coba kitabnya bulan di ayatnya tampilin bulan nih. Waduh, ini Kok gimana pusing? sih? Abang, kok kamu jadi pusing sih? Kamu makan ya makan, tidak makan ya itu terserah. Begini, ada memang makan ya ayatnya silakan. di perjanjian baru seperti ini. Ini yang Kamu haram dibawakan ya, haram bagi teman-teman. kamu. Bagi saya tidak haram, Pak. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, apakah kamu juga tidak mengerti? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu yang diapakan orang ini, yang dibawa-bawakan orang ini. Sewaktu makan murid-muridnya nggak cuci tangan, mereka ngomong, tengok itu murid-muridnya itu, najis. Lalu Yesus ngomong, inilah jawabannya di Markus tadi. Padahal imamat itu firman langsung diturunkan. Ini loh makanan haram, ini loh makanan halal, gitu. Jadi kalau teman-teman Kristen yang lain yang makan seperti itu, ya kita nggak boleh paksa. Karena siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Mau melanggar, silakan. Nanti hakim yang adilnya itu ya Yesus, dia yang nentukan. Itu Iya. aja. Yang adil kan Yesus. Kenapa saya makan daging babi, kamu kok jadi repot sih? Betul tidak? Naik bukan karena ini. Naik tadi karena tentang Paulus yang selalu kalian bilang nabi palsu itu. Di situnya makanya aku naik. Padahal udah mau tidur aku tadi. Sebenarnya udah tidur tadi sebentar. Entah kenapa terbangun. Aku dengarlah seperti itu kalian bilang. Dari buahnya lah engkau melihat nabi palsu itu yang bagaimana. Paulus itu saat dia bertobat, ya, setelah Yesus memilih dia di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 dan sampai 18 itu, kan di situ dia langsung memilih Paulus, ya. Ya, dibantah. Setelah dia bertobat, dia nggak pernah melakukan kenajisan di dalam hidupnya. Bantah, Ya. Bu Darni, dibantah. Itu Apanya apa dibantah? tadi kan datanya kan sudah ada. Enggak. Berarti King ini bukan Kalian manusia salah mengartikan diskusi. itu. Nah, kalian salah mengartikan tadi ayatnya itu. Ya nggak pernah Paulus mengatakan Paulus dia emang penyesat Kristus. kah? Paulus yang penyesat katanya Bu Darni, katanya. King Ariwan. Yo, Paulus bagaimana? penyesat. Itu bilang Terserah kalian mau ngomong apa. enggak, Ngomong itu saja. bilang penyesat atau gimana? Iya barusan. Mau ngomong apa terserah juga. Waduh, gimana? Nggak boleh Intinya gitu apa yang toh. keluar bukan dari Ini mulut ditonton saya. oleh dengar. 3.000 ya, 3.000 Yang ngomong penonton itu. bukan keluar dari mulut saya. Kalian sendiri yang ngomong. Oh, mereka yang iya kalian yang ngomong. Loh, baru. Teman-teman muslim. Kalau Paulus Barusan. sesat ya kalian yang Kalau ngomong. di kami Paulus itu rasul langsung dipilih Yesus. Yesus itu bukan manusia sewaktu dia memilih Paulus. Dia itu ilahi, ya, berjumpa dengan Paulus itu dalam cahaya. Kisah Para Rasul 9. Di mana Paulus itu dilantik langsung oleh Yesus? Di mana, Bu Darni? Itu dia pilih sendiri kan? Dia yang memilih di dalam Kisah Para Rasul loh. Itu. Makanya heran aku kalian menganggap Paulus itu palsu. Sementara Yesus sendiri yang memilih. Dia itu bukan manusia, itu Yesus itu. Dia milih tadi kita dalam ngomong tentang Yesus. ilahinya dia. Sekarang kita Menampakkan masuk diri Paulus. kepada Paulus. Besok kita masuk siapa lagi ya? Itu aja aku makanya mau hadir di sini ya. Bagiku Paulus itu adalah
rasul yang sangat mulia. Ajarannya pun yang saya catat di dalam Bantah ini. Bambal. Bayangkan. Iya, sebenarnya tidak usah dibahas. Pembunuh, apalagi penyembah berhala tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur, kalau yang seks memasukkan ke lubang dubur, nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Sama itu jeruk makan jeruk, ya. Paulus sendiri menekankan. Jika kalian tengok ada orang Kristen yang mensahkan seperti itu sudah melanggar. Dia sudah di luar dari perintah Tuhan. Banyak di gereja Budarni jeruk makan Ya jeruk. itu udah melanggar. Ya kan masih banyak yang masih setia. Atau itu kan Manusia ini bermiliar-miliar. itu kan di Makanya Katolik. punya kitab suci. Itu kan di Katolik tuh. Itu kan di Katolik biasanya. Makanya mereka melanggar. Seandainya di situ Woi. ada disahkan melanggar. Tuh, Katolik ada ini ayatnya kan. kalau melanggar masuk neraka atau surga deh, Pak? Iya, kan Katolik. kata Yesus. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kami umat Kristen gak semua masuk surga. Ya, walaupun kami berseru ya kepadanya Tuhan, Tuhan Yesus, tapi kami tidak melakukan kehendaknya, melakukan hukumnya, merubah-rubah hukum, akan dibuang ke neraka. Itu maksudnya, itu ayat Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Gitu ya. Ingat itu, King. Tahu nggak kamu Katolik tuh? Apa? Dengar nggak apa Udah. yang disampaikan Jangan itu? kasih belajar saya tentang itu. Paham? Saya sudah tahu. Makanya Tuhan. di dalam hukum Tuhan, apa itu kehendaknya? Itulah Tuhan itu satu-satunya, Esa. Nah, Tuhan itu menurunkan hukum. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai datang. Di dalam Galatia 3 ayat 24. Gak bisa kita rubah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, ya. Gak boleh kita menyembah Allah-Allah yang lain, ya. Hanya kepada Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Itulah yang disembah. Esa itu satu, ya. Lalu kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud ke hadapannya. Jangan kau Ini beribadah. Katolik ini bicara Katolik berarti ini. Ya, ini jangan, ini untuk semua, ngeri lu. semua orang. Katolik Ini untuk semua manusia. Enggak, Hukum Katolik ini. masuk neraka udah di Katolik ini ya. Ya, saya nggak berani. Banyak patung. Mau di masuk gereja neraka Katolik. surga, saya kan belum tahu. Kita kan belum tahu. Belum tentu kalian juga masuk surga. Ketiga, jangan tidak, menyebut Abang. namaku dengan sembarangan. Del nih deh. Oh, Kamu tahu gak kamu masuk surga? Tuhan yang menentukan kelak. Itulah, Makanya sama sekarang dengan kita seperti melakukan Semua hukum-hukumnya, itu- perintah-perintahnya. semua itu Bapak yang Tahu menentukan. kita sebenarnya tahu kita sekarang masuk surga atau enggak. Kalau kita langgar semuanya, kita membunuh, kita berzina, kita udah ditulis menguduskan hari Sabat, kita tukar hari Senin, kita tukar hari Rabu, ibadahnya. Bagaimana kita mau masuk surga? Kita rubah semua hukum. Ini ceramah kok khotbah ini ya. Kan ada ayatnya. Matius 7 ayat 21. Berarti- Itu kayaknya itu nggak baca-baca Alkitab ini, makanya Bunda, melanggar Bunda. semua. Berarti kita khotbah ya, khotbah dulu ya. Enggak, ayo itulah ngomong. Khotbah kasih jelas, yang masuk surga masuk neraka, khotbah memang. Nanti pilih memang yang masuk surga yang ini, yang masuk neraka ini. Kan sudah tahu, Bunda sudah tahu. Apa lagi ini? Dikasih tahu. Jadi kita umat Kristen, kan ada ayatnya, Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasmu. Bagaimana maksudnya di dalam Yesus? Ya setia dong kepada hukum-hukumnya, kepada perintah-perintahnya. Bagaimana kita mau dimasukkan ke surga? Kita aja pemakan babi, gitu. Gimana kita mau masukkan ke surga? Kita langgar hukum-hukumnya, gitu. Jadi makanya ada ayatnya Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Udah, itu aja kita turuti. Mau apapun dia. Berarti kami yang melanggar seperti kami makan babi ini. Kami melanggar, jadi kami tidak dapat masuk surga. Jelas itu. Yesus yang ngomong, bukan aku. Yesus yang ngomong itu. Mm-mm.
Tapi kalau kita minta ampun, kan Yesus itu Apalah. minta ampun. Nikmati dagingnya. Oh iya. Yang ngomong haram itu terserah mulut dia yang Yang haram. haram itu yang keluar dari mulut kita. Yang haram itu yang apa yang keluar? Jaquin, ini ehonya. Ehonya kegedean. Kegedean Bu Jaquin, jadi agak dengung jadi. Silakan Bu Darni diajari lagi tentang memahami firman Tuhan gimana yang sebenarnya gitu lah ya. Jadi kalian ini tidak sedang membantah Bu Darni, tetapi membantah ajaran Yesus sebenarnya. Silakan Bu Darni. Tidak, bukan kita membantah apa ya. Memang dia punya firman betul begitu. Tapi yang masalah tadi kan kita omongkan Kebiasaan selalu pakai tapi loh. Kalau tapi ini artinya menolak. yang tadi kita omongkan itu masalahnya babi. Yang haram dan yang halal. Kok kamu masuknya sampai di Paulus? Sebuah rasul disebut. Iya kan? Bicara babi lari ke Paulus, bicara Paulus lari ke Iya, babi. tadi kan kita yang ngomong tadi kan Babi dulu satu-satu, babi dulu satu-satu. Jangan kamu kok lari kemana-mana. Sampai Waktu bicara babi kok nggak nanggapi. Silakan Jacqueline, gimana ini Bu Darni? Kamu mute dulu Kang Arwan. Kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi untuk menjalankan firman Tuhan itu apa yang diperintahkan Tuhan, apa semua orang sanggup untuk melaksanakan itu? Pasti ada yang pasti tidak sanggup. Nah, kalau melanggar itu kan kita perlu minta ampun dari Tuhan, kita bertobat. Ya kalau kita udah bertobat dengan sungguh-sungguh, ya pasti kita masuk kerajaan surga. Oh, habis makan babi bertobat Bunda Darni. Bukan begitu, maksudnya memang setiap kali bertobat sungguh-sungguh dan tidak untuk membuat lagi, itu loh. Waduh, gimana ini? Tapi bertobat makan babinya terus-terusan gimana? Bukan, kalau kita sekarang kalau yang masalah makan babi itu haram. Yang di dalam Alkitab tulis yang keluar dari mulut itu yang haram. Oh, silakan Bu Darni. Katanya yang keluar dari mulut itu yang haram, bukan makan babi tidak haram. Silakan Bu Darni. Iya, itu kan pada waktu murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Konteksnya beda itu. Makanya Yesus ngomong kayak gitu. Bukan cuci karena tangan. Sebentar. pada waktu makan mereka, murid-muridnya karena kelaparan, langsung makan mereka tanpa cuci tangan. Jadi diejek-ejek orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu keluarlah Yesus berkata seperti itu. Terus konteks firman Tuhan di imamat itu, inilah makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Jadi yang sudah diharamkan Tuhan gak boleh dihalalkan oleh manusia. Kita harus taat dong itu. Lagian kan untuk kesehatan kita, makanya itu dibuat. Buktinya contoh seperti itu, kerang lah, yang belut lah, apa semua itu kan makan makanan yang tinggi lemaknya itu kan, tinggi apa namanya? Kolesterol. Apa namanya itu? Kolesterol. Kolesterol itu kan tinggi banget itu. Kenapa itu dilarang? Mungkin untuk berarti Bunda kesehatan kita. kita. Makan Jadi Tuhan daging, itu makan daging babi mesti cuci tangan begitu atau? Bukan cuci tangan itu memang bukan. adat istiadat daripada orang Yahudi. Jadi mereka setiap Iya, itu kan waktu murid-muridnya makan pada saat itu mereka nggak cuci tangan. Jadi datanglah orang-orang Yahudi langsung mengejek-ngejek, najis. Begitu. Lalu Yesus ngomonglah seperti yang dikatakan Jacqueline tadi gitu. Tapi imamat itu, firman Tuhan itu kalau sudah diharamkan nggak boleh lagi dihalalkan oleh manusia. Kalau sudah haram ya haram gitu loh. Beda dengan konteksnya yang tadi. Yang sewaktu makan murid-muridnya tanpa cuci tangan, itulah ucapan Yesus yang keluar dari mulutmu, itulah yang apa? Yang haram. Contoh, menghujat, memaki, cakap-cakap kotor, nah itu maksudnya. Itulah untuk kalau mengajarkan orang makan daging babi jangan banyak omong. gitu. Itulah haram. Haram di situ, Bunda. Kalau makan daging babi jangan banyak omong, nanti haram bagimu. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang najis.
Berarti babi nggak najis gitu, nggak haram maksudnya. Waduh, gimana? Wih, parah nih abang paham orten-orten ini. tidak? Abang paham tidak? Sebenarnya bukan hanya babi loh. Mabuk-mabuk nggak boleh. Mabuk kan udah teler. Nanti eceknya si Jack siapa? Si King pulang-pulang ke rumah. Mama Butet, buka pintu. Pasti kan hidupnya itu kasar. Dilarang, nggak boleh mabuk-mabuk. Nah, itu bukan hanya babi loh. Karena Dilarang kita itu manusia Karena apa? mabuk-mabuk. begini, Gimana mau masuk surga Yang orang kita pemabuk? omong ini Coba. Bunda, Ayatnya itu masalahnya babi, bukan mabuk. sama, babi mabuk juga nggak bisa. Kalau guguk nggak apa-apa. Kalau ya. sudah diharamkan, ya kita menurut dong. Kan Kalau untuk guguk. kesehatan kita itu. Kalau anjing gimana Bunda? Aduh kan banyak teman-teman Kristen ini. Nggak bisa, anjing juga nggak boleh. Kan ada ayatnya, Ya nggak- anjing. yang nggak boleh katanya anjing warna putih Bunda. Nggak bisa, mungkin itu karena anjing ini kan penurut. Wah, Jadi keren. setiap dia di rumah-rumah keluarga, dia itu penurut, setia sekali anjing ini. Mungkin karena itu dia tidak bisa dimakan, diharamkan, gitu. Kalau kopi diminum tidak? Itu semua untuk kesehatan itu makanan dibuat Berarti- seperti itu. Kesehatan ya. enggak dengar. Berarti Bunda ini dari itu ya Advent ya. Bunda, Ya memang ya Bunda. Bunda bagian mana? Kristen apa? Kristen Kristen Advent yang hari Sabat gerejanya. Advent itu Sabtu. juga kan sekarang ada dua, Advent reformasi dan Advent yang itu. Itu ya. pertama Advent. Itu Iya. mereka kenapa keluar nggak mau bayar perpuluhan. Sirik mereka. Nggak mau kasih persembahan, nggak mau kasih perpuluhan. Jadi dia mikir-mikirkan daerah-daerah itu mau makan perpuluhan itu. Goblok namanya itu. Ya, biarkan kalau Goblok kita gitu ya. kasih perpuluhan, iya, biarkan para pendeta itulah yang ngatur kemana uang perpuluhan itu, ya. Ngapain pula kita jadi di dalam Alkitab juga Maliaki 3:10 disuruh kita ngasih persembahan. Itu kan untuk memajukan organisasi. Para pendeta itu gajinya dari situ. Pendeta itu kan nggak boleh berbisnis, nggak boleh berdagang. Jadi dari mana keuangan mereka? Ya dari jemaat. Makanya kita disuruh bayar perpuluhan supaya ada makanan di rumahku. Maksudnya para pengikutnya ini, para wakilnya ini agar bisa makan. Kita umat-umat yang berduit, masa kita pelit? Istri kita 4 boleh, masa bayar perpuluhan nggak mau? Nah itu, istrimu nanti pakai berlian boleh, ganti-ganti mobilmu, emang boleh mau istri bertingkat-tingkat boleh. Nah itu contohnya, masa bayar perpuluhan kita mau pelit-pelit? Nah, itulah Advent reformasi itu keluar dia dari Advent gara-gara nggak mau mereka bayar persembahan gitu dan perpuluhan itu dia ya. Tapi kalau Advent reformasi itu juga mereka kalau misalnya Advent yang awal itu kan dia kan tidak makan binatang yang berkuku belah, yang tidak berdarah, ya tak? Nah, terus apa? Iya. Tapi kalau yang reformasi itu dia lebih saklek lagi. emang Bunda Jacqueline, Anda makan babi tidak? Makan. Nah ini, aduh Bunda, nih gimana dah itu? Ya, jadi jangan bahas Advent aja, bahas Anda aja kenapa makan babi. Iya, kita nggak boleh lari-lari. Kita ngomong melalui ayat. Iya, Yesaya jangan 66 ayat 17. Jadi ada Bunda, ayatnya. sorry Bunda nih, Bu Jacqueline bahas Silakan. aja kenapa Anda makan babi. Itu jangan bahas Advent reformasi dan lain-lain lah. Bukan, saya itu kan karena memang Bunda siapa namanya tadi? Darni, Itu kan berbicara tentang itu, berarti saya ambil kesimpulan bahwa oh ini Advent. iya betul Advent. Anda kena makan babi kenapa? Silakan. Karena babi itu enak. Allah, itulah ya iblis itu kan selalu menampakkan yang enak-enak, yang baik-baik. Itu Bu Darni. Padahal Tuhan sudah melarang. makan babi itu nanti dipanggil iblis. Tapi yang ngomong itu lebih iblis mungkin oh. Betul tidak? Betul aja. Karena dalam sekarang ini kita Pasal jangan- begini. Kenapa?
udah lah ya host, udah kunyatakan tadi bahwasanya Paulus itu selama dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus, dia melangkah dengan kesucian dalam hidupnya. Gak pernah sekalipun dia berbuat noda dan dosa. Yang saya kenal ya, yang saya pelajari. Itu tadi aku makan naik, mau tidur, ini udah jam 2.40, besok mau cari mamam lagi. Ya supaya segar, tidurlah dulu bobo. Terima kasih ya host dan teman-temanku yang lain. Kenapa bahas Paulus dulu lah? Kenapa Paulus? Paulus kan penyesat, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Enggak sesuai ajarannya. Makanya dia yang milih. Kan Yesus yang memilih Paulus. Gimana? Long Paulus membatalkan. Enggak ada membatalkan dia. Loh. Dia hukum Taurat itu semua sampah bagiku setelah Yesus datang. Katanya. Yesuslah yang lebih utama. Nah kalau sudah Yesus lebih utama, tentu dia setia dengan hukum-hukumnya juga. Makanya Paulus juga berkata di dalam Galatia 3 ayat 24. Ya, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nggak ada dibuangnya hukum itu, enggak. Cuman maksudnya karena udah Yesus datang, itulah lebih utama. Begitu. Itu maksudnya. Jadi kalian karena nggak beriman kepada... Jadi siapa itu tadi yang dinubuatkan oleh Yesus? Siapa ini? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, betul. Siapa itu? Ada. Memakai nama Kristus ini siapa? Kan banyak orang yang sekarang penginjilan dalam nama Yesus, tapi semua dilanggar. Makan babi, tidak berhari Sabat. Nah, itu maksud Yesus. Paulus? Paulus berhari Sabat. Dia selama hidupnya makan babi itu. Oke, dia bilang, Yesus bilang, waspadalah terhadap Mesias palsu, gitu kan? Kristus palsu. Iya. Nah, Kristus palsu yang menggunakan namaku, dia bilang. Iya, Paulus mana ada menggunakan namanya? Gak ada. Itu di Roma 16 ayat 7. Mana coba? Tadi Kita baca. Mana? Silakan. Roma 16 ayat 7. Bentar ya, aku baca. Bentar ya. Ayat 7 ya. Roma 16 ayat 7. Nah, Roma 16 mana dia? Loh, ini kan tulisan Paulus, kenapa kalian bawa-bawa? Loh iya itu Paulus tapi kalian bilang, tapi kalian bilang Paulus penyesat. Kok ayat Paulus yang mengaku bawa? Enggak gini. Kan tadi waspadalah terhadap Kristus palsu, ya kan? Nah muncullah di Roma 16 ayat 7 yang mengaku Kristus. Ini aku baca ya. Siapa Roma yang mengaku Kristus di situ? Anda bilang Roma, ini tulisan Paulus ya. Paulus tangkap sudah dia. Ya. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen apa coba? Kristen sebelum aku. Kristen apa tadi situ? Pengikut itu maksudnya yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Dia coba kepada Andronikus. Oke, itu kan sorry berani sebentar berani. Di situ adalah penyesatan dari LAI yang dikatakan tadi itu. Nah kalau kita klik itu Kristen itu kan dari Kristus, pengikut Kristus kan. Tetapi di sini menjadi Kristus. Salah, dengar. Ayat itu original tag-nya kok. Tunggu dulu Bang Balak, aku dulu, ini kan bukuku. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi Kristen sebelum Paulus dan diakui atas kontribusi mereka dalam pelayanan Kristen. Ya, salam untuk Andronicus dan Yunias. Paulus menyapa dan memberi salam kepada Andronicus dan Yunias sebagai saudara-saudaraku sebangsa dan teman-teman sepenjaraku. Tingkat pengakuan mereka disebut sebagai orang-orang yang terpandang di antara para rasul atau terhormat di antara orang-orang yang diutus. Itulah yang disalami siapa? Disalami Paulus. Baik. Sebelum Paulus mereka sudah Kristen. Begitu. Kita baca pelan-pelan ya. Kalian itu beleng-beleng. Iya, kita baca pelan-pelan ya.
Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Yaitu orang-orang yang terpandang, siapa orang-orang ini? Mereka nih ya, terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Kristen. Yang menjadi Kristen, maksudnya yang menjadi pengikut Kristen sebelum Paulus. Anda bilang Mengarang. Kristen. Itu, Anda inilah bilang sesatnya Kristen. kalian. Di sini Sabar kalian dulu. sesat ini. Itu. Sabar dulu. Anda Ayo. kan mengatakan itu adalah Iya. bukan Kristus tapi Kristen. Nah, Iya. kita cek dalam original text Roma 16 ayat 7 ternyata di sini Kristus gampang kok. Iya, gampang kok. Tapi kalian mengarang sejarah iman mereka ini. Paulus menyatakan bahwa mereka telah menjadi Kristen. Menjadi pengikut Kristen. Pengikut Yesus maksudnya. Kristus ya. Kalaupun ditaruh sini Kristus. Paulus menyatakan bahwa mereka telah menjadi Kristus bahkan sebelum Paulus sendiri. Menunjukkan bahwa mereka adalah saksi mata awal gerakan Kristen. Mereka dikatakan di situ, siapa tadi itu? Yang disapanya itu sudah menjadi Kristen sebelum Paulus. Mereka menyapa itu. Itulah kalian. Ini kalian kubal balik kalian kayak gini. Itu baru kontribusi mereka. Ayat ini menjadi bukti pentingnya pengakuan Paulus atas kontribusi Jadi betul. orang lain. Termasuk Izin, wanita izin. seperti Kenapa turun Yulius. dari? Tunggu dulu. Jadi Atau betul. Yulia, dalam pelayanan gereja. Berarti betul tadi Ibu Dadi sudah mengakui menjadi Kristus kan? Pengikut Yesus maksudnya itu. Di artinya, mana di sini ada Paulus. pengikut? Itulah kalian ngarang kalian itu coba. Gak pernah Yesus mengaku dia Kristus. Gila kalian. Hanya ini satu Kristus. Itulah sabar, Yesus. Sabar dulu. Kalau ini keras aku sama kalian ini. Sabar Bukan buku dulu. kalian ini. Gak bisa kalian menerangkan. Kami yang Kristen menerangkan ini. Di sini Bu Darni bukan pengikut. Ingat, jangan dirubah-rubah ayat. Di sini ada diksi menjadi. Gampang kok. Ya gampang kok. Tapi Kenapa gak kalian robah jadi pengikut? Ya artinya itu begitu. Jangan Maksudnya, diartikan lagi, sudah ditulis menjadi kok diartikan lagi. harus dong diartikan. Kalian juga banyak tafsir-tafsir Telah Al-Quran. Kalau nggak menjadi. ditafsir, mana tahu kalian. Sabar dulu, ini kalimat ini sudah jelas. Jadi bahasa Indonesia yang oleh LLI sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di Sebenarnya sini. walaupun ditafsir, gampangnya ini. Udah Gampang kok. Salam Sabar. kepada Andronikus. Inilah sudah menjadi Kristen sebelum Paulus. Maksudnya, Paulus menyalam mereka. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan orang-orang yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Orang yang menjadi pengikut Yesus sebelum Loh, dia, kok sebelum pengikut? Paulus. Aduh, Oke. usah ngarang kalian lah. Di Kristen ini apa sih dalam original tag-nya? Pengikut Yesus itu Kristen. Original tag-nya apa? Kristus, pengikut Yesus. artinya. Nah, di sini telah menjadi, bukan mengikut Itu Kristus. kalian ngarang kalian itu. Makanya Mak, kalian jadi sesat. ini ada tulisan Ngarang menjadi kalian kok. itu. Iya, menjadi Kristus, menjadi Kristus. Nah, yang itu jadi Kristus di sini siapa? Maksudnya itu pengikut Kristus. Jangan dulu dimaksud-maksudnya. Ya, memang yang iya. menjadi Kristus ini Emangnya siapa? kalian beriman kepada Alkitab ini? Sabar Tahu kalian dulu. apa arti dan tujuannya? Tahu nggak kan? Yang menjadi Kristus di sini siapa? Menjadi pengikut Kristus itu Enggak, maksudnya. jangan ditambah-tambah. Sebelum aku. Jadi jangan ditambah-tambah. Kalau dikatakan sini telah menjadi Kristus, siapa yang telah menjadi Kristus? Ya Paulus, Andronikus, Yunias. Ini gampang kok. Ini gampang kok penyesatan kalian. Makanya Yesus mengatakan Apa waspada susahnya? kepada guru-guru palsu. Susah, Kalian susahnya ini guru-guru otak palsu. kau, Baal. Kalian obrak-obrak Alkitab ini. Kalian ini hati-hati kalian. Baal. Kedatangan Yesus kalian Aku punya pasti tafsiran masuk itu neraka tidak kalian. sama, Bang. Kalian obrak-obrak Alkitab itu. Jangan ditambahi lagi menjadi pengikut. Nggak Menjadi ada. itu sudah. Menjadi Kristus menjadi dia bilang. Kristennya apa? Nah, lihat original tag-nya. Jadi pengikut. Gitu ya. Menjadi itu berarti dia Kristen sudah
Ini di sini di dalam original text-nya ternyata itu adalah Kristus. LAI merubah jadi Kristen. Jadi Di sini tegak seharusnya menghadapi seharusnya kalian. Iya. seharusnya ditulis Kristus. Kenapa Udah aku jadi baca. Kristen? Iya, memang betul. Memang Kenapa dirubah jadi Kristen? Dengar dulu kalian, Bang Bal. Seharusnya Ayat Kristus. ini menjadi bukti pentingnya pengakuan Paulus atas kontribusi orang lain, termasuk Iya, wanita betul. seperti Yunias tadi atau Yulia dalam pelayanan gereja. Memang Paulus penting bukan di dalam dia menjadi Kristen. Yesus, bukan dia jadi Yesus, Kristus Ah, itu ini- Yesus. ini datanya. Maunya kau Baal, Kristus itu Yesus. Ya Yesus betul. Kristus itu Yesus menjadi Memang. Kristus. Makanya Paulus mengklaim bahwa dia itu adalah Kristus. Itulah Gampang. penyesalan kalian. Nggak ada palsu seperti kalian itu. begitu. Guru-guru palsu kalian. Kan Oke, bagaimana Yesus? baik. Waspada terhadap guru-guru palsu seperti si Oke, Baal. kita Ayo. coba ini ya. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Siapa itu di situ yang Sabar lahir itu? dulu. Yesus Tuhan di kota Daud. Iya, Itu dia. baik, sabar dulu. Apalagi? Apa Sabar. kalian pelintir Lukas 2 nomor 11 ya, kita jujur ya di sini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Iya. Kristus Tuhan Ya, di kota Yesus, Daud. yaitu Yesus Di Tuhan sini di kota Kristus, sabar dulu. Kristus di sini adalah Yesus, Yes. betul ya? Terus. Nah kita cek, sabar Betul. dulu. Sabar dulu, ya sudah sepakat, betul. Kita cek Nah lagi. kita cek, Apalagi mau ke kelentang? kita cek dalam original text. Kristus ini terjemahan dari mana? Dari Kristus. Oke? Jadi Kristus, Iya. sabar Bahasa- dulu. bahasa Iya, Ibraninya. sabar dulu. Ibrani, Yunani lah botol. Nah di Betul. Kristus ini iya, diterjemahkan dalam Lukas ini adalah Kristus. Nah kenapa di sini di Roma 16 ayat 7 Kristus diterjemahkan ke Karang lagi, Kristen? karang lagi. Nah, Ah, kenapa karang, Kristus karang, di karang, Roma karang. Roma 16 ayat sesat. 7 Kristus diterjemahkan ke Kristen? Pantas kalian salah. Ternyata. Seharusnya Kristus. Bedeng. Gampang ini. Jadi di sini, Itu Kristus apa? Kristus apa bedanya? Sama itu. oke baik, Kristus kita bahasa Yunani. kita ganti ya. Ini Sebentar. ditranslatekan. Apa Oke, bedanya? Roma 16 ayat 7. Dasar. Salam kepada Bantang, Andronikus beleng-beleng dan Yunias, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan. Apa salahnya kalau kita terjemahkan Iya. dalam Kristus, dia bilang, bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Iya. Nah, yang Itu menjadi Kristus di sini pengikut siapa? Yesus. Maksudnya Jangan pengikut ditambah-tambah. Yesus sebelum Paulus. Udah. Jangan ditambah-tambah. memang kalian memang penyesat guru palsu. Turun aku mau tidur aku. Payah, keras sekali kepalamu. Semua kalian keras kepala kalian. Kalian putar-putar Alkitab. Jadi Bu Darni jangan Kalian- ditambah-tambah. Kalian Menjadi sesat. Kalian Kristus. terlalu dalam lah kalian sesat. Makanya kalian itu luar biasa kalian. Makanya ayatnya dikatakan Quran surat 19 ayat 71. Kalian Jadi, Bu sudah Darni, ditetapkan rakmu mendatangi neraka. Iya. Lihat, Jadi lihat. makanya kalian Turun akan aku, dilempar mau tidur. api neraka kan gitu kan. Makanya Kristen ini semua akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Karena apa? Nggak Karena ada. Pak Anda ini Di mana tidak ayatnya? salah. Di mana? Kalau Anda mengatakan Anda adalah Kristen pengikut Jadi. Kristus itu tidak salah. Tetapi Kristus siapa? Kristus Paulus. Gampang kok. Kabur. Ada Paulus jadi Kristus, enggak Nah, ada ini saya- kayak begitu. Ini Abang, loh. Maksudnya Jack Lin. abang tuh enggak dengar dulu, abang tuh enggak bisa mengapani iman kita gitu loh. Iya, masalahnya Kepercayaan iman. abang kepercayaan kita. Iya. Tuh. Anda sudah betul menjadi Kristen ini sudah betul saya bilang tadi. Anda pengikut Kristus. Tetapi Kristusnya yang mana? Ternyata di sini Yesus menurut Kristus. Paulus. Nah ini yang harus kita luruskan. Ternyata yang dimaksud oleh Paulus adalah kalian ini pengikut Paulus. Gampang kok ini. Kita enggak ada mengikut Paulus. Oke kita baca ya. Ini saya baca ya. Salam kepada Jangan melihat itu dari satu ayat gitu. Yesus kan berpesan, waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku dan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus ngomong. Nah, nubuatan tentang Kristus palsu ini harus ditergenapi dong, karena Yesus tidak mungkin berbohong. Ketika mengatakan waspadalah terhadap Kristus palsu, berarti betul
ada Kristus palsu. Ternyata di sini ada yang mengaku Kristus. Yaitu siapa bilang? Paulus bilang ada Andronikus, Yunias dan dirinya sendiri. Gampang apa sih? Tapi Kalian kita masa nggak mau- mengikut dia, kita tidak mengikut dia, kita ikut Yesus Kristus. Kita Ya, nggak ada Anda yang ikut sadar. Paulus. Anda sadar atau tidak sadar, Anda ini sedang mengikuti Paulus. Lalu kalau Anda mengatakan saya mengikuti Yesus, apa yang Anda ikuti? Yesus tidak ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus disunat, kalian tidak sunat. Apa yang kalian ikuti? Yang kalian ikuti adalah pengajaran Paulus. Paulus bilang tidak bersunat. Paulus hari Minggu. Paulus tidak mensucikan hari Sabat. Ya betul, kalian ini pengikut Kristus. Kristusnya Paulus. Gampang kok. Apa susahnya? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Oh, bilang tadi, kenapa makan babi? Babi enak. Nah ini kalian. Karena babi itu halal bagi Paulus. Kalian pengikut Kristusnya Paulus. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Kristus-Kristus palsu yang datang kepadamu. Berarti ada Kristus palsu nih ya Paulus. Ada Kristus, ada Kristus palsu. Oh iya ya. Siapa Kristus palsu? Dia menggunakan namaku, dia bilang. Nah ini, mengaku sendiri di sini. Cuman dalam LAI dirubah jadi Kristeng. Seharusnya itu Kristus ini. Sama halnya tadi di Lukas 12 ini. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini diterjemahkan Kristus. Asal kata dari mana? Kristus ini. Dalam original text-nya dari Kristos. Kristos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sini Kristus. Nah, kenapa di sini di Roma 16 ayat 7 Kristos diterjemahkan dari Kristeng? Ini penipuan, ini bahaya ini. Sorry Bang Baal. Oh, silakan Bang. Anda tahu arti Kristus? Halo. Yang diurapi, aku paham kok itu Kristus itu Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos. Mesias itu dari bahasa Ibrani, Aramaik itu adalah Masyah. Aku tahu kok, aku pinter kok, gak susah sih. Jadi ketika berbicara apa tuh Kristus atau yang diurapi, makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu cara bacanya. Ya, di situ nih, kan ada terjemahan. di Lukas 2 nomor 11 ya. Saya baca ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, begini Bang. Gampang kok, sudah ya terjawab. Kalau membahas kitab ya kan, artinya kan yang Abang bahas ini yang bukan kitab yang Abang pedomani ya kan. Iya. Yang semestinya Abang itu bertanya sama orang Kristen yang paham. Ya masanya orang Kristen kan nggak tahu semua. Apa Kristen itu yang tahunya Yohanes 1. Ada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan Elohim itu adalah dan firman itu bersama-sama Elohim. Dan Elohim itu adalah firman. Lalu lojat ke Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja kalian tahunya. Nah, begini Bang. Abang tadi kan membahas bahkan lari kemana-mana. Loh, yang dilakukan Tuhan Yesus itu kami tidak lakukan. Nah, satu pertanyaan juga saya balikkan kepada Iya, Anda disunat tidak? Muhammad ini disunat enggak, Anda disunat tidak? Saya Tadi kembalikan kalian sama Abang. Anda disunat tidak? Saya pengikut Nabi Muhammad. Saya disunat. Anda disunat tidak mengikuti Yesus? Macet kalian, macet. Macet kalian tidak bisa jawab. Abang Bal. Jangan keroyokan. Anda katanya Kristen nih. Kenapa sih orang dua nih? Anda kan tadi mengatakan Anda mengikuti Yesus Kristus. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Oke. Yesus disunat. Ya, kalian disunat tidak? Ya. Macet kalian, macet, nggak sunat. Yesus ke gereja tidak? Bal, Macet kalian.
kau dengar dulu. Yesus ibadah hari Minggu tidak. Macet kalian. Bal, kau dengar dulu. Bapak, iya. Disunat itu, Bang disunatkan. Sabar dulu. Yesus disunat itu menurut adat orang Yahudi. Yahudi, Itu yang benar. harus dipahami dulu. Ya, Itu yang harus dipahami dulu. Jadi Terus? kalau kita yang di Indonesia ini kan kita tidak mengikuti adat orang Yahudi. Ngapain kita disunat? Nah, jawabannya bagus. Ya benar. Jawabannya bagus berarti apa? Kembali gini. Oke, orang- sebar. Adat orang Jadi Yahudi. begini Bang Bal. Berarti jawabannya bagus itu kalian ini tidak pengikut Yesus karena Yesus diutus kepada Bani Israel. Kalian ini pengikut Paulus. Paulus ini diutus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Betul kalian, gampang kok. Jadi Yang itu masuk kan itu. Berarti Anda ini masih dangkal. Saudara berdua Otak tadi yang Anda ngomongin dangkal, Pak. sunat ini, izin sebentar. Anda masih dangkal. Kalian, ntar dulu, gantian dong Bang. Abang berbicara tentang sunat. Abang sunat nggak Bang? Hah? siapa? Kami orang Kalian Kristen. berdua ini sunat nggak? Kami orang Kristen secara daging kami tidak disunat. Pertanyaan saya, kalian sunat nggak? Secara daging kami Loh, tidak disunat. kenapa kita Kenapa disunat? sih tinggal jawab enggak gitu loh? Kenapa harus pakai secara? Kenapa sih? Iya, nanti tadi kalau kan kami sudah bilang dijawab. kalau kami Kita tidak disunat, disunat. kami ada Bukan, disunat. pertanyaan Tapi bisa sunatnya nggak sih gimana? diskusi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalian sunat apa enggak? Sudah berpakai bahasa Indonesia, tapi Anda memaksakan jawaban apa yang saya- Anda inginkan. Gimana? Coba jawab Iya. pertanyaan saya gini loh. Ini jelas-jelas Coba, memaksa jangan sekali berdalih gitu. apa yang diinginkan. Jangan Sudah berdalih, dikatakan saudara, tadi bahwa ada tertulis Yesus saudara, itu setelah jangan dia ngocos. lahir disunat Saudara. menurut adat Bro. adat orang Bro. Yahudi. Memang lah ini bebal nih orang-orang Kristen ini. Jangan Pertanyaan begitu, saya, Bang. Anda kalau pertanyaan berdiskusi saya, harus sepaham lah. Astagfirullahaladzim. Jangan cuma Satu pendirian dulu, Anda. satu buka. Astagfirullahaladzim. Gini loh bre, orang Kristen. Kalian membahas tentang sunat. Saya tanya sama kalian berdua yang mau membahas tentang sunat. Muhammad disunat nggak? Kalian sunat Muhammad nggak? disunat nggak? Kau bilang orang bebal tuh, kau sendiri yang bebal tuh. Kok otak Pertanyaan saya, Goblok. bisa nggak sih? Kenapa kalian Apa? ini cuman bisa menggonggong gitu loh? Kalau Loh, diskusi bisa menggonggong baik-baik. apanya? Kalau diskusi Jangan baik-baik, begitu, kalian yang Bang. membahas sunat, ku tanya sama kalian sunat nggak? enggak. Enggak. Kenapa sih berat? Itu. Kalau Memang itu orang Harus nggak dipaksain sunat, kita sekarang sunat iya. loh. Ngapain? kalau orang nggak sunat ngomongin sunat itu namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Coba. Kalian nggak sunat tapi ngomongin sunat. Bebal kau. Kau nih otak bebal. Sudah dibilang tadi. Udah kau Yesus anjing disunat memang, kau menurut babi. adat Jadi orang orang Yahudi. bodoh kau. Orang nggak sunat ngomongin sunat. Ini lucu Jadi begini, kan? Bang. Apa? Abang kenapa disunat? Kan kalian yang membahas sunat. Ya, kan kami sunat. Kenapa? Nah, Muhammad disunat nggak? Sunat. Tahu Sejak nggak lahir. disunat. Di mana Orang dia nggak Sama merintah halnya sunat. dengan Nabi Musa, dia lahir sunat. Di mana disunat? Sekarang ku tanya samamu. Nabi-nabi Nah, jawab dulu. Coba tunjukkan di ayat Nabi-nabi Al-Quran. terdahulu. Di mana Musa. Muhammad disunat? Musa sunat enggak? Musa sunat enggak? Macet kalau ditanya nih. Makanya kalian. jangan Musa jangan marah ya sunat Ted, jangan marah Ted ya. Jangan marah. Jawab. Harun Nah, saya mau sunat tanya enggak? dulu. Anda Jangan bertanya cuma tentang mau tanya. Anda Kau tuh imanin nggak nggak? sunat, ngomongin orang sunat. Apakah Anda kalau imanin tidak nggak? ada tertulis sunat, Ted ini hanya bisa Musa bertanya tidak sunat? aja Helen. Ditanya balik pelangak pelongo. Ini Justru lagi bahas jangan tentang mengalihkan Kristus, kenapa begitu. ke sunat itu? Justru kalian yang bertanya terus. Kami kan hanya menjawab. Bukan. Apa yang Tema kalian kita tanya justru malam kami hari mau jawab. ini, Mau alihkan sama kalian. Asu, denger dulu gantian ngomongnya, jangan nyerocos. Ini bukan room Kristen, goblok. Capek dengernya lo. Kalian ini kayak menjajah aja diskusi kita. Lalu kenapa kalau bukan Ya, room Kristen menjajah. kalian Bukan, siapa yang membahas menjajah? membahas tentang gantian ngomongnya. Jangan kayak menjajah. Sadar ini room Abang muslim. bilang
Kita lagi membahas Abang tentang bilang kan bukan room kok istilah iya, Kristen, astagfirullahaladzim. tetapi membahas Kristen ini kayak anjing memang. kenapa membahas gitu. kitab Kristen Kenapa gitu. kalian kayak anjing gitu loh, gonggong terus, kenapa? Kenapa kalian itu ngegonggong kayak anjing, nggak mau diskusi? Gantian kita ngomongnya, yang denger itu capek gitu loh, asu. Gantian kita ngomongnya. Jadi kita lagi membahas, ada di dalam tertulis nih, unsurnya adalah kritik teks. Roma 16 ayat 7, aku bilangnya ayat tuh. Itu di original teks, Kristen itu original teksnya adalah Kristus. Goblok, longor, Kristen longor. Kita lagi membahas linguistik. Yang artinya Sorry bang, sedikit saya potong. Anda mengatakan kan Kristen, sabar dulu. Kristus, tapi Anda tidak tahu arti. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Kristus itu artinya orang yang diurapi. Dengerin kupingnya itu kalau diskusi, jangan pura-pura budek. Ya, anjing aja kalau dipanggil, hey Elder, Harry, apa katanya? Kuk, gitu kan. Itu anjing tuh, makanya dengerin. Ya. Roma 16 nomor 7. Di situ ada tertulis orang itu Kristen. Lalu terjemahan ini ngambil dari mana Kristen? Ternyata original teksnya adalah Kristus. Sama dengan Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, di situ ada Kristus tuh. Original teksnya juga Kristos. Sama. Masih gak nyambung kalian? Sungguh keterlaluan, goblok yang nyata kalian ini. Kita lagi diskusi, kok bisa LAI ini menerjemahkan Kristen di Roma 16 nomor 7. Kok kalian malah kejang-kejang ngomongin sunat, padahal sendirinya tidak sunat. Apalah kalian ini, udah tua tidak sunat, bau tuh nonot kalian. Ngomongin sunat lagi, nggak malu kalian tidak sunat ngomongin sunat. Udahlah kita diskusi yang enak gitu loh. Temanya adalah Paulus memberikan salam ke Andronikus dan Yunias. Dia ini Kristus sebelum dia. Jadi ada 3 Kristus di situ. Tapi, Ada sorry 3 bang, Kristus di situ. Abang bilang tadi kan bukan room Kristen, tetapi teks judulnya seperti apa yang abang katakan tadi. Ya iya, emang apa masalahnya? Kan memang keilmuan. Tapi bukan room Kristen. Itu adalah ilmu rujukan. Kenapa membahas tentang Kristen agama, gitu? mengetahui dan kondisi siapa Kristus. Bang, Apakah Yesus atau Kristus yang lain? untuk agama abang sendiri saja dan kitab abang tidak paham kalian tidak pede? Kata kalian Kristen justru membahas kitab orang lain gitu. Pada saat kita lagi belajar tentang kristologi, yaitu membedah Bible kalian, kok kalian tidak terima? Katanya kebenaran. Apa kebenirin? Yang mengajarkan kebenaran itu yang jelas orang yang paham tentang kitab. Saya paham, saya lulusan Kristen, kau mau apa? Saya lulusan Kristen, kau mau apa? Hah? Saya lulusan Kristen, kau mau uji sama saya? Saya lulusan Masalah Kristen. menguji itu kan tergantung abang sendiri. Abang kan mengatakan kita bahwa orang Kristen itu tidak disunat. Kamu merasa orang Jadi Kristen, kembali kan kita berdiskusi abang tentang disunat, tema. tapi Muhammad tidak disunat. Kenapa abang tidak mau Apa jawab? urusannya dengan Nabi Muhammad? Kita lagi membedah tentang Bible. Kenapa kok kejang-kejang? Siapa yang kejang? Ya Apa udah yang kita kejang? bahas, Justru kita abang diskusi. aku menanyakan Ini Muhammad, abang yang ada kejang gimana? terjemahan Ini? astagfirullahaladzim. Memanglah kau babi, kau anjing, kau memang. Turun kau di bawah. Tidak beradab kayak asu. Kita lagi bahas ini kristologi ilmunya. Ternyata ada Andronikus dan Yunias. Di situ dikatakan Kristen oleh LAI. Tapi original teksnya adalah Kristus. Kok nggak nyambung kalian? Kalian pura-pura goblok atau memang goblok beneran?
Pantesan Paulus juga mengatakan Kristen bodoh karena Kristus. Loh, Kristusnya siapa? Ya Paulus juga. Goblok kalian itu. Gak pinter-pinter jadi orang Kristen. Makanya belajar yang pinter supaya lulus jadi Kristen. Setelah lulus jadi Kristen, belajar Quran, belajar Islam. Gitu loh. Coba, siapa Kristus di situ? Roma 16 nomor 7. Diterjemahkan LAI Kristen. Original teksnya Kristus. Siapa Kristus? Goblok kalian itu. Singkat, hajar Bang Baal. Kalau orang kayak gitu tadi itu enggak niat diskusi, cuman longor kalian. Kita lagi bahas tentang ilmu nih, kristologi. Kalau kalian mengakui, Kristen benar, ini Bible kami loh. Kenapa kalian malu kita bahas? Kan ilmu tuh. Bible ini kalian disesatkan oleh LAI, goblok. Udah goblok pede lagi. Aku yang tadi mau tidur itu ya, merem-merem. Ini dengerin orang Kristen naik macam begini diskusinya. Kalau goblok nggak usah naik, yang pintar aja naik. Kayak mana kalian ini? Yang teologi sarjana aja suruh sini. Jangan tamatan SD masih jemaat aja sok-sokan. Kristus artinya apa? Kristus artinya apa? Kristus itu orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, goblok. Kalau Kristus itu bagi kalian Tuhan, maka Paulus itu Tuhan. Andrenikus itu Tuhan. Halo. Yunias itu Tuhan. Halo Bang. Berapa Tuhan kalian? Banyak. Halo. Ya, halo. Ya Bang. Silakan Bang, alat untuk kali ngomongan. Ya, gini Bang. Saya di tengah-tengah saja ya. Pengertian umat Kristen, Kristus sama Isa Al-Masih beda Bang. Saya tahu abang mungkin jebolan dari Kristen, ya, tapi tidak semerta-merta bahasa apa abang jebolan itu, apa jebolan apa? Ya, tadi abang bilang kan tadi kan saya pernah Kristen gitu ya. Tadi ya jadi begini Bang, saya orangnya to the point saja. Ya, Kristus buat kami adalah Allah, Tuhan. Dan di saudara abang itu Isa Al-Masih adalah nabi. Dari situ saja sudah berbeda Bang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya kitab saja sudah berbeda. Jadi tidak perlu kita bahas satu-satu aja Bang. Kita bahas satu-satu aja Bang. Kita bahas satu-satu. Tidak perlu memaksakan pakai bahasa-bahasa. Cukup. Kita bahas satu-satu ya Bang ya. Kita bahas satu-satu dulu. Abang bahas ya, mana? Anda tadi mengatakan sebagai orang Kristen menganggap Kristus itu adalah Tuhan kami umat Islam, Allah begitu. Bukan, Kristus adalah Tuhan kami buat umat Kristen. Anda tadi mengatakan Kristus adalah Allah kan gitu. Tuhan buat kami maksudnya orang Islam. Bukan, buat kami, saya Kristen Bang. Jangan salah persepsi, makanya. Saya tahu, Bang. Nah makanya, jadi kan. Ya gimana Bang? Gantian kita ngomong ya. Gantian Kurniawan, gantian kok nyerocos. Kenapa otening pemakan babi ini selalu begitu nyerocos saja? Sabar gitu gantian. Anda kan tadi sudah menyampaikan. Silakan Bang Kandito. Sorry Bang, sorry. Saya bukan pemakan babi Bang. Saya bukan pemakan babi. Mulai tantrum lagi. Ya sudah diam sama aja penyembah manusia. Silakan diam dulu. Silakan Dito lanjut. Oke. Ya, jadi satu poin dulu, nanti geser ke poin kedua. Anda tadi sudah mengatakan bahwa Kristus itu adalah Allah, Tuhan kami umat Islam, Allah namanya. Rocos lagi. Bang, saya tidak ada bahas itu loh, Bang. Saya tidak ada kata-kata. Sudah diam dulu. Diam nanti kalian tidak setuju dibantah nanti ada gilirannya. Ya, silakan. Kalian tidak setuju. Iya, Bos Kurniawan diam dulu. Noise. Aduh. Yang noise ini turunin kali ya dulu ya. Gini Bang, satu poin ini baru saya mengulang pernyataan saudara. Kristus adalah Allah gitu ya, Allah gitu ya. Nah kami Allah itu kan Tuhan kami gitu loh. Bible ini lagi-lagi kocak. Di mana original teksnya kalian itu ada disebut Tuhan kami Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah atau merujukkan
menyerap kata Allah untuk Bible kalian, udah selesai kita. Gitu loh. Kalian mengatakan Kristus Allah. Tadi yang kita bahas Roma 16 nomor 7. Di situ kamu baca baik-baik. Ada kata Kristen. Merujuk ke original teks Kristen ini Kristus. Kau bilang Kristus itu Allah. Kan gitu. Allah. Jadi Andrenikus dan Yunias dan Paulus yang mengatakan sebelum aku. Ini sudah 3 Allah. Penista kalian itu. Penistaan yang dibuat oleh LAI disamarkan, kalian tidak paham. Kalian cek, tadi Bang Baal sudah menunjukkan dalilnya. Roma 16 nomor 7. Apa katanya di situ? Sebelum Andrenikus menjadi Kristen, kan itu. Apa Kristen itu? Original teksnya Kristus. Bandingkan dengan Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, terjemahannya Kristus bukan Kristus. Kristus Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan, Kristus. Original teksnya itu juga Kristus. Kalau kau berpendapat tadi barusan, alangkah gobloknya gitu loh. Kau bilang Kristus bagi kami itu Allah. Allah kami, astagfirullahaladzim. Allah itu Tuhan kami umat Islam. Kalau kau ngomong sama orang bule di luar sana, kau tanya, siapakah Allah? Mereka akan jawab, the name God among Muslim. Jadi Allah itu Tuhan kami orang Islam. Allah yang kalian sebut-sebut itu orang Kristen di luar Indonesia tidak ada yang tahu. Mereka taunya adalah Tuhannya orang Islam. Kalian sempit pemikiran kalian, minim literasi kalian. Kayak kata dalam tempurung, tahu nggak? Orang paling bodoh sedunia. Memalukan kalian jadi orang Indonesia. Berpemahaman keyakinan agama Kristen. Mayoritas itu di luar Indonesia. Indonesia cuma 6%. Di Indonesia kalian 6%. Di luar negeri sana banyak persen, mungkin 94% di luar Indonesia. Nah, mereka mengatakan, who is Allah? The name God among Muslim. Kenapa kalian ke Islam-Islaman? Sangat goblok yang nyata. Udahlah, pakai aja teos, geruduk LAI. Daripada kalian mengadu domba kami, LAI, keluarkan nama-nama yang istilah Islam. Kami malu ke Islam-Islaman. Itu lebih gentle kalian jadi orang Kristen. Gitu loh. Perkara kalian mau mengkristuskan ini jadi Tuhan, kalian anggap Paulus ini Tuhan, terserah kalian. Yang jelas jangan ada istilah ke-Islam-Islaman. Itu aja. Supaya Bhinneka Tunggal Ika itu, ya, dan juga yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, itu selesai kita. Berat kalian mau mengeluarkan istilah ke-Islam-Islaman. Ada kisah apostolos. Dalam bahasa Inggrisnya AECTS. Diterjemahkan kisah para rasul. Rasul itu juga serapan bahasa Arab. Rasul itu Nabi Muhammad Rasul, Nabi Isa Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Ibrahim Rasul, Nabi Nuh Rasul. Itu umat Islam yang punya. Kenapa kalian pernah dengar saya bilang kisah para rakyat? Gak ada rasul di Kristen. Di Kristen yang ada apostol. Gak ada. Cobalah kalau memang mau diskusi baik-baik, renungkan. Saudara-saudara Kristen yang 6% di Indonesia, ntar lagi berkurang jadi 5%. Kalian geruduk itu LAI. Gara-gara mereka kita diadu domba. Bible yang dikeluarkan ini ke Islam-Islaman. Katolik aja kalah. Berapa yang dikeluarin LAI kitabnya? 66 apa 73? Sungguh bodoh yang nyata kalian. Kalau kita diskusi seperti ini, kita ini melihat rujukan ilmunya adalah perbandingan agama, saudara. Kita lagi membedah. Loh, di original teksnya ini Kristus, kenapa diterjemahkannya Kristen? Kristen ini disebutkan menjadi agama itu di
tahun 325 Masehi, abad keempat, Cuk. Kenapa di Bible sudah ada Kristen? Kalau di Korintus, di Kisah Para Rasul pasal 26, pasal 26 ya, waktu Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 nomor 26. Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rakyat 26. Setelah setahun lamanya murid-murid Yesus di Antioquia, mereka disebut Kristen. Baru disebut, Cuk. Belum ada Kristennya. Gitu loh. Jadi kalau mau diskusi, ini yang terbaik kita suguhkan kepada netizen yang ada untuk menggali informasi ilmu yang bermanfaat. Kalian tidak sunat ngomongin orang yang bersunat. Ngomong apa kalian ini? Mau memecah belah? Kita diskusi rujukannya perbandingan agama. Kalau kalian memang menganggap Kristen ini suatu kebenaran, mari kita gali. Setelah ternyata bukan kebenaran, kita beralih Islam, kita bahas Al-Quran. Setelah kalian tinggalkan itu Kristen, gitu loh, paham nggak? Oke, kita lanjut. Apalagi yang kedua. Jadi Allah itu the name God among Muslim. Jangan lagi kau pakai nama Allah, Kristus Allah, bego kali kau bilang Kurniawan. Silakan poin kedua, lanjut. Weh Kurniawan, kau lanjut poin kedua apa? Sok pinter kali baru jadi jemaat. Saya lulusan Kristen, level saya Romo, mau apa kalian? Ayo, siapa ini yang buka mic? Silakan. Hai, kok pada diam? Memang betul sih. Nah iya kan, memang betul kan? Memang betul. Saya Kristen, Bang. Iya, saya lulusan Kristen, Bang. Ya. Setelah saya lulus dari Kristen, perkataan abang itu, kami kan Kristen, tapi kebanyakan orang cuman memikul agama Kristen, tapi tidak mengerti tentang kekristenan. ya itu saya rasa saya cuma bisa kutip 1-2 huruf ya. D sama L itu aja sih. Jadi derita lu, Bang. Gitu sih. Jadi kalau abang gak mau disebutkan derita lu, ya keluar aja dari Kristen. Entah mau jadi apa kek. Atau mau belajar Islam, setelah tinggalkan kekristenan, kita mau ngajarin. Karena dalam Islam itu kami tidak boleh memaksakan orang lain masuk agama Islam. La ikraha fiddin. Lalu buat apa Kang Dito di tengah-tengah kami semua bahas diskusi lintas agama? Untuk membentengi saudara-saudara kami yang Muslim, supaya lebih tahu juga tentang Kristen, ngapain mau murtad ke Kristen gitu loh. Ini lulusan Kristen gitu loh. Ini lulusan Kristen, itu yang di atas yang gede sebelah kiri. Beliau Islam sejak lahir dan beliau guru saya, sekaligus abang saya. Nah, apa nih? Lanjut. Kalau sudah mengatakan, oh benar juga ya Kang Dito bilang. Lalu ngapain lagi? Percaya nggak kalau Paulus, Andronikos dan Yunias Kristus? Lalu ada berapa Kristus? Kalau saya tidak pernah percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Kalau saya, Oke. Walaupun saya Kristen, karena memang di dalam Alkitab itu tidak ada dia bilang bahwa dia Tuhan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena di dalam Alkitab itu yang dia minta bahwa dia itu adalah Islam. Kok sama Bang kayak kami Bang? Iya memang karena di dalam Al-Quran juga kan ada satu nabi namanya Nabi Isa. Nah, kok sama Bang? Abang Kristen apa Muslim ini? Saya Kristen. Tapi Kristen, saya mau jelaskan. Tapi Kristen kan buatan Paulus Bang. Ya itu menurut Paulus. Saya tidak bisa mempercayai Paulus karena Paulus bukan Tuhan. Tapi yang tertulis di Bible saudara, yang mendirikan Kristen itu Paulus. Ya memang. Udahlah Bang, gini aja Bang, udahlah gini aja. Saya cuma bisa memberitakan kebenaran Islam, accept to Islam. Oke, saya juga ingin memberitakan supaya tidak salah kita sebagai orang Kristen ini, gitu.
Saya tidak membela Islam, saya tidak menjatuhkan Kristen di depan umat Muslim. Saya juga tidak bisa membela orang Kristen. Lu kalau Kristen di Indonesia, Bang, kalau Kristen di Indonesia memang harus dijatuhkan, Bang. Udah terlalu tersesat mereka, Bang. Udah disesatkan. Iya sih, memang 90% lah. Mereka ini 90% sudah hancur. Saudara, 100% Kristen Indonesia ini sudah banyak disesatkan oleh Bible yang dikeluarkan LAI. Ya buat apa lagi? Hanya mereka Islamofobia, ya. Begitu dibongkar, dipelajari oleh umat Islam, dibuka umat Islam ini mengajari saudara-saudara Muslim supaya tidak murtad, terjaga akidahnya. Buat apa murtad kalau ternyata seperti ini? Kalau kami orang Islam yang intelek ya, menggunakan akal sehat, membaca Bible ini saja, wah ini nggak mungkin. Kenapa? Kami percaya Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan. Terjawab. Bible saudara Iya, memang betul itu yang abang bicarakan kan memang betul. Itu dari kitab Muslim itu. Saya di sini kan tidak mau membantah abang juga, tapi yang memang betul itu faktanya. Kita tidak bisa ini karena memang dikeluarkan oleh yang tadi abang bilang itu. Jadi umat Kristen di sini bukan sebagian, semua kitab kami kan sudah memang di itu, karena di dalam Alkitab yang pernah saya baca itu saya sudah lupa, itu tidak tahu di mana juga, saya sudah terlalu jadi ada Anda juga satu ayat bilang begini. Kejebak oleh LAI, Bang. Iya, LAI. Itu sudah. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami, Bang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada Alkitab, Bang, di situ. Makna kitab itu adalah ketetapan. Kalau Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Disebut Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran. Ini bahasa Islam semua dipakai. Kenapa? Sungguh sesat yang nyata. Memang harus dibongkar semuanya. Jadi bukan maksudnya untuk membongkar kemudian menghancurkan keimanan kalian. Tidak, itu pribadi kalian. Kalau kalian menganggap perkataan kami apologet Islam Indonesia ini benar, renungkan. Setelah merenungkan, mendapatkan hidayah, tinggalkan. Mendapatkan hidayah, belajar Islam lagi, mantap hidayahnya, accept Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita akan semuanya berkumpul di jalannya Allah. Kita ini di dalam Islam khablu minan nas, saling menjaga. Ada ukhuwah Islamiyah, menjaga tali silaturahmi. Sama-sama saudara beriman adalah keluarga. Gitu, bro. Apalagi nih? Aku belum ngopi juga. Gurunda masih istirahat ya. Ntar lagi subuh tempat saya di Bali. Oke, lanjut. Bang Kapten, kalau Anda tidak menuhankan Yesus, hanya menganggap Yesus Nabi seperti kami umat Islam. Lalu pertanyaan saya. Iya, boleh bertanya. Pertanyaan saya. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Siapa seorang penolong yang lain itu, Bang? Penolong yang lain, Isa yang lain, begitu. Aku meminta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia, Bang. Pastilah. Dan dalam King James Version itu disebutnya he. He itu merujuk kepada laki-laki. Seorang penolong yang lain. Original teksnya adalah Parakletos. Yesus di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1
Namun kita memiliki perantaraan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Perantara di situ juga Parakletos. Lalu Yesus sendiri yang Parakletos mengatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang. Nah, itu Parakletos, penolong. Jadi Parakletos yang akan pergi, yaitu Yesus, akan datang utusan Parakletos yang lain. Siapa dia? Oh itu, kalau yang itu kan di dalam Alkitab kan itu ada Bible bang, Bible. Tuhan Yesus itu kan Yesus itu dia naik ke atas. Dia naik ke surga di dalam Alkitab. Lalu yang turun itu adalah Roh Kudus. Yang turun selanjutnya bersama-sama dengan umat Kristen, umat manusia yang karena Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi pemahaman. Kalau Yesus tidak ada lagi, bagaimana cara kita memahami? Padahal kan kita tidak pernah melihat Dia. Iya, lalu Berarti, siapa? Ya tersisa Roh Kudus. Saya juga bingung dengan ini Roh Kudus ini. Roh apa? Astaga. Pneuma itu bukan seorang, bang. Pertanyaan saya, seorang penolong yang lain. Kalau dirujukan kepada pneuma itu roh. Kalau Roh Kudus itu di dalam Islam adalah malaikat Jibril. Dan seorang penolong ini yang diutus. Ini kisi-kisi yang jelas. Kenapa di Al-Quran dikatakan ada Rohul Kudus? Didampingin dengan Rohul Kudus. Itu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Nabi siapa? Nabi mana yang di dalam agamanya menerima wahyu yang dijumpai oleh malaikat Jibril, Rohul Kudus? Siapa nama Nabi itu? Bang, jawab jujur aja bang. Banyaknya abang menyimak diskusi lintas agama, mendengarkan Bang Zuma, Gurunda kita, saudara-saudara Islam, apologet Islam Indonesia. Apa sih tujuannya apologet Islam Indonesia ini? Kurniawan. Kami sayang bang sama kalian bang. Hidup sekali, mati sekali. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau untuk mencari kebenaran yang hak, jangan campurkan. Di dalam hak itu terdapat kebatilan yang kalian buat. Hak itu ya hak bagi umat Islam. Batil ya batil. Kami tidak mencampurkan hak dan batil itu menjadi satu. Hanya untuk mencari jemaat. Enggak. Kami enggak ada misi misionaris. Kami hanya memberitakan Islam. Kebenaran Islam. Kita di sini tolabul ilmi. Awalnya Anda, Bro Kapten, nggak tahu nih pagi dini hari ini akan diomelin sama Kang Dito yang lulusan Kristen juga. Kan gitu, itu namanya takdir. Ada nggak ilmu takdir di dalam Kristen bang? Kalau ternyata abang nanti merenungkan, kami doakan ya, karena abang sudah tidak menuhankan Yesus Kristus itu nabi. Satu langkah saja. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bukan untuk orang Islam saja yang beriman. Sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Bukan seperti nabi yang ada di Bani Israel. Dalam surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Kemudian ada dalil lagi mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat alam semesta. Kemudian di surah Saba ayat 28 ada kalimat ayat suci itu mengatakan basirau wa nadhiron. Banyak mereka yang tidak tahu.
Itu ditetapkan. Anda tidak tahu Nabi kami Nabi Muhammad. Yang Anda tahu kalau Anda seorang hujater bukan debater. Oi, Muhammad itu begini. Muhammad itu di mana dikatakan sunat. Itu hujater bukan debater. Tapi kalau debater kita memberikan pemahaman sesuai dengan literasi. Sesuai dengan pemahaman ilmu. Pakai rujukan bukan opini pribadi. Begitu. Diskusi itu menjadi debater bukan hujater. Itu apa yang tadi abang bilang itu, ada Muhammad bilang, maksudnya sunat. Kalau di Kristen memang ada juga sunat, tapi tidak ada pelaksanaannya ini. Tidak ada apa-apa di sini nih. Tidak tahu ini apa ini. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta, Bung, kenapa ini di Alkitab kita ini disunat semua nabi ini? Kenapa kita ini tidak disunat ini? Cuma dipotong ujungnya sedikit saja. Kenapa tidak bisa? Jawaban si pendeta. Saya sendiri saya sampai jengkel, Bang. Jawaban si pendeta. Kita di sini nih kita sudah tidak sunat ini lagi. Kita sunat hati yang kotor. Terus saya bilang, keluarkan hatimu kemari lalu saya sunat. Kalau kau tidak mati, mari sini kasih keluar kau punya hati. Kau berbicara macam apa ini, Pak? Itu yang bikin saya murtad, hampir murtad di dalam kekristenan ini, karena hal yang tidak ada itu dilebih-lebihkan. Gitu. Itu saya juga jengkel, Bang, memang. Saya juga emosi karena saya ini orang, maksudnya agama saya ini Kristen. Boleh nanti habis ini saya foto KTP saya kasih tunjuk ke Abang. Saya ini memang Kristen. Kirim aja, kirim ke hostnya, kirim ke hostnya. Kirim ke Terus hostnya. saya juga bilang, kalau sudah ready nanti kita syahadatkan. Kalau memang sudah ready, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kami boleh sekali itu, Bang. Boleh, itu yang saya paling suka. Karena begini ya, saya lihat di dalam Alkitab itu yang orang Kristen banyak yang mengagungkan tentang kitab mereka itu. Saya juga Kristen. Saya tekankan ulang-ulang, saya ini Kristen. Begitu. Tapi makanya itu saya bilang tadi pertama masuk, saya langsung bilang, orang Kristen banyak cuma mampu memikul agamanya tapi tidak mampu mengerti tentang kekristenan. Itu kan tolol, tidak bisa bertanya kepada pendetanya. Saya sering bertanya kepada pendeta. Gitu. Ibadah saja, Bang, ibadah. Ini kita ambil contoh dari hal-hal kecil saja. Tentang beribadah. Kita di situ, kita disuruh beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Kalau lihat dari kalender luar negeri sama kalender apa kan, kalender dunia, hari Sabtu itu hari ke-7. Malah mereka ibadah pada hari Minggu. Gitu katanya ibadah pendeta pernah bertanya kepada saya, kamu mengerti tentang ibadah pada hari Minggu? Saya bilang saya mengerti. Begitu, kalian berdoa kepada hari Minggu itu karena kalian memperingati hari di mana Yesus bangkit. Betul? Tapi Yesus tidak pernah bilang bahwa hari itu harus memperingati. Tidak. Begitu. Kedua, soal tentang makan babi. Saya juga pernah bertanya, Pak, kenapa kita di sini ada tulis juga ini tidak boleh makan babi? Kenapa kita harus makan ini? Kenapa tidak ada larangan bagi agama kami ini untuk makan yang haram-haram ini? Padahal banyak. Ada Kristen. Ada satu Kristen yang itu dia menghormati banyak. Itu juga termasuk bagus. Dia itu Kristen Advent. Itu mereka tidak makan babi, tidak makan yang haram-haram. Begitu. Mereka juga berdoa pada hari yang ke-7 sesuai. Tapi yang lemahnya dari mereka tidak sunat. Itu yang sering saya pertanyakan dari dalam ini. Tapi yang selalu diberitakan kepada para pendeta itu bahwa ini sudah perjanjian baru. Sedangkan Yesus, kalau perjanjian baru, Yesus sunat umur 8 bulan. 8 bulan dia sunat. Lalu perjanjian baru yang mana lagi ini yang saya mau harus tahu ini, yang saya harus baca ini. Saya sudah bingung ini. Yesus sunat di usia 8 hari, itu di Lukas. 8 hari, iya 8 hari. 8 hari atau sekitar begitulah, Bang. Ya, 20. Gitu. Tapi maksudnya kitab mana lagi ketika Alkitab sendiri saja kita sudah berani melanggar ini toh. Lalu Alkitab apa lagi yang kita harus percaya ini? Begitu. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Yesus sendiri bilang, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Begitu. Dan dia bilang bahwa dia pernah duduk dengan murid-muridnya, terus dia bilang begini,
kamu mempercayai saya sebagai nabi, maka kamu akan menerima upah nabi. Dia tekankan, jika kamu mempercayai saya sebagai nabi, maka kamu akan menerima upah nabi. Begitu. Dia tidak bilang bahwa dia itu Tuhan. Tidak, sama sekali. Tuhan sembahlah aku, tidak ada ya. Dia tidak bilang bahwa dia ini. Dia tidak bilang, malahan di situ dia tekankan bahwa dia itu seorang raja. Itu cuma raja dan nabi, cuma dua itu. Tidak ada katanya Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan sana, Tuhan. Ya, saya takutnya begini Bang. Di dalam Islam itu ya surah Al-Bayyinah ayat 57 kalau nggak salah, yang bunyi ayatnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iya. Jadi kalau Anda sudah berkeyakinan, saya yakin 100% orang-orang Kristen melihat Anda ini sudah bukan orang Kristen karena tidak menuhankan Yesus. Iya, Lalu Anda choice-nya apakah Anda mau meninggalkan Kristen padahal sudah bukan Kristen lagi? Apakah Anda percaya terhadap manusia yang bernama Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Apa yang Anda ketahui tentang Nabi Muhammad? Kalau dari segi itu memang saya sempat saya bukan Bang. Kalau itu saya percaya karena di dalam Alkitab sendiri ada bilang seorang nabi gitu, ada satu nabi yang akan tertinggal. Itu akan muncul satu nabi. Gitu. Nabi yang kita punya di dalam Alkitab ini yang yang mereka bilang Tuhan itulah. Gitu. Yang mereka bilang Tuhan itu, Tuhan Yesus itu dia punya apa namanya? Firman itu kalau betul kan, dia kan sendiri bilang akan muncul satu nabi, gitu. Pertanyaan saya, mana nabi itu? Itu di kisah para rakyat pasal 3. Itu sudah. Kalau tidak ada berarti itu Nabi Muhammad, tidak ada lain lagi, tidak ada nabi lain lagi. Allahu Akbar. Allah. Tidak ada lain lagi. Janganlah jadi orang yang terlalu banyak. Saya lihat Bang, saya sendiri lihat. Memang saya sering masuk gereja, gitu. Abang mau bilang saya berdoa Bapak kami hari ini, kalau tidak percaya saya orang Kristen, saya doa hari ini. Gitu. Abang mau bilang saya apapun saya buat hari ini, karena saya memang Kristen dari lahir. Tapi saya dari saya tidak meyakini karena saya rasa ada yang ganjil, gitu, ada yang salah dari kitab ini. Sedangkan seorang pendeta sendiri saja. Ini kita berbicara tentang ini saja. Pendeta dan lain-lain ini. Karena pendeta ini kadang-kadang menyesatkan. Itu mereka tidak mempelajari 100% tentang Alkitab. Itu Abang. Mereka mempelajari tentang para ilmuwan ini, ilmuwan itu, ilmuwan sana. Sedangkan mereka tidak mempelajari. Nanti ditanya tentang Alkitab. Jadi manusia paling tolol dan goblok di muka bumi. Iya, saya serius ini. Saya sakit hati, mempermalukan agama kami, gitu. Di sini aja. Jadi ini Abang Kurniawan, dari tadi saya dibawa ini, saya dengar ini kata-katanya ini kayak kata-kata yang memang menjerumus kepada neraka. Saya dari tadi saya berpikir ini dia bikin apa di atas ini? Dia tadi mengatakan memang jelas kita ini memang kalau memang anak orang Muslim sudah lihat kita ini salah, mereka itu lebih baik karena mereka ingin meluruskan kita supaya kita ini jangan tolol, gitu. Sudah salah baru kita lagi mau membangkang, itu kita seperti orang tolol yang kemarin. Karena di dalam Alkitab, Abang, saya tidak terlalu mahir tentang Alkitab, tapi saya tahu beberapa. Tapi saya tidak terlalu, karena saya benci dengan penipuan. Gitu. Di dalam Alkitab itu ada yang bilang begini. Anak-anakku pandai dalam berbuat baik, tetapi bodoh. Pandai dalam berbuat jahat, tetapi bodoh dalam berbuat baik. Alkitab itu bilang begitu. Alkitab saja mengakui bahwa dia punya anak-anak ini
pandai dalam hal baik, pandai dalam hal jahat, tetapi bodoh dalam hal baik. Lihat itu, ditegur secara halus. Lalu ada juga di dalam Alkitab, tinta penerjemah telah merubah roh dan kebenaran. Lalu apa yang harus kita percaya dari sini? Sedangkan kitab kita sendiri saja sudah menyerah. Pena palsu ya bang ya? Iya bang, kitab kita sendiri saja sudah menyerah. Iya, pena-pena Nah, palsu ini- telah merubah gitu kan, pena-pena palsu gitu kan, betul. Iya, tinta penerjemah telah merubah roh dan kebenaran. Berarti sudah palsu kitab kita. Saya ingin sekali itu naik itu sama si E di situ. Saya ingin bikin dia supaya dia diam, walaupun saya Kristen, dia Kristen. Gitu bang. Saya pernah bikin sampai pendeta tidak bisa bertanya, tidak tahu pendeta bicara apa. Saya bilang, Bapak ini gila, sudah lari jauh dari konsep ini. Sama gini, izin sidang Kapten. Jadi Yesus pun dalam memberikan pengajaran itu begitu clear ya. Makanya kalau ingin mengenal Bapa, mengenal Tuhan yang benar, ini harus mengikuti Yesus. Perkataan Yesus itu clear. Makanya dalam Islam, kenapa Islam kita selalu berdiskusi? Karena kita sedang berposisinya bagaimana menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Tapi kita memang ada perlawanan dari teman-teman Kristen dengan penyampaian apa yang dikatakan Paulus. Nah, seperti tadi ini. Yesus kan saking bandelnya orang-orang Yahudi pada saat itu ya, sampai membuat fitnah, membuat hujatan kepada Yesus ya. Dia disebut orang gila, orang apapun lah Yesus ini kan, penyesat dan lain-lain. Orang Yahudi, orang Parisi ini kan begitu kondisinya seperti itu. Maka Yesus saking kesalnya, kalau di Matius 21 nomor 42 sampai 45, Yesus berkata di sini, Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi betul, saking sudah kesalnya. Jadi memang Bani Israel ini, orang-orang Israel ini dulunya memang orang-orang pilihan Tuhan. Dalam Islam pun sama demikian. Tetapi karena bandelnya, padahal Yesus ini kurang rendah hati apa, kurang baik apa, bukan kurang kuasa apa dia. Mujizat-mujizatnya yang luar biasa, tapi mereka kan bandel. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Makanya tadi itu, Memang itu betul bang, itu memang faktanya. Saya tidak bisa mengingkari karena abang ini juga jago Alkitab. Itu saya tidak bisa seperti orang Kristen lain yang bisa menolak apa perkataan itu, karena itu memang terjadi. Itu memang ditulis oleh Alkitab. ya, makanya Yesus dilanjut di ayat berikutnya kan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak dia bilang. Ini sebelum dia terangkat ke langit. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sana dia bilang ada seorang yaitu yang membawa roh kebenaran. Itu Roh Kudus itu. Oke, baik, nanti kita bahas tentang Roh Kudus itu, bukan manusia itu. Iya, Roh Kudus itu memang bukan manusia. Roh kebenaran. Waktu Yesus naik ke surga, dia akan memberikan roh kepada manusia yang mengikut dia. Nah, terus? Nah, jadi manusia yang mengikut dia itu sadar. Nah, terus? Ini abang Kristen kan? Iya, saya Kristen. Kenapa? Sini ya, kau jelaskan ke saya. Kau bilang kan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu kan roh kepintaran. Kau kenapa kau masih tolol-tolol juga? Kenapa kau tololnya di mana coba? Begini bang, kau Kristen. Tapi pertanyaan, kau Kristen Itu apa? ketawa itu iblis. Iblis ketawa. Antoni, Kau di room ini menjelek-jelekkan Kristen. Kau Kristen. Bilang jangan. Saya bukan Kristen. Bilang aja. Kau bayangkan tentang menjelekan dengan meluruskan. Dengar dulu, ya. Betapa bijaknya pun anakmu harus kau bela, ya. Kalau kau itu keluargamu, kalau kau denom Kristen, harus kau bela Kristen. Jangan menjelek-jelekkan di tempat iblis. Ini kan iblis semua. Ajar dia Kapten, dia penyesat yang nyata dia Kapten. Ini iblis dari gua Hira. Ngaku-ngaku nabi, siapa yang ngangkat dia nabi? Udah mulai kejang-kejang. Antoni, kau bilang Antoni, jangan menghujatnya. Yang keluar dari gua Hira itu siapa?
yang datang ke makhluk itu memperkenalkan diri enggak? Tunggu, saya bilang ke kau bilang iblis. Di sini bahwa menunjukkan bahwa kau yang iblis, kau naik dengan emosi, dengan berteriak-teriak. Di sini yang iblis kau. Jangan membuat malu lah bang. Begitu. Kalau memang kau apa di sini, kau yang iblis ini. Karena iblis itu dia sampai dia dengan segala emosi. Begitu. Kau yang buat malu di sini. Kau denom apa kau? Denom apa? Coba. Hah? Pantai Costa, GKI, atau apa? Apa gerejamu? Sabar Edi, SRD walaupun Anda berbeda tapi kita harus sabar. Iya, saya tatar dulu dia Nggak ini. boleh. Nggak tahu apa-apa dia ini. Nggak boleh begitu Edi, sabar Hanya dulu. menyesatkan orang. Saya tidak tahu apa-apa bagaimana bang. Apa yang kau Nah, tanya ke saya? denom Biar apa saya kau? Coba. jelaskan itu. Biar saya tahu dulu. Apa? Denom apa kau? Aliran apa kau? Pantai Costa saya, kenapa? Pantas. Sama dengan si Luga, menghancurkan. Ya? Kau kenapa? Iya. Tapi kau bertanya. Mengaku-ngaku Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu yang kalian miliki. Ya? Pertanyaan saya. Sama dengan si Luga kau, penghancurkan Kristen. Wih. Pantai Costa. Nggak ada lagi roh yang seperti kalian Jangan itu. begitu Edi, ini Jangan sama, begitu, saya tahu. sama Kristen kalian ini kok begitu. Diam kau. Jangan Diam menghujat kau. lah. Nah, kok apa terserah biar Saya, aja. walaupun dia Kristen, kalau memang menjelek-jelekkan Yesus, saya tidak setuju. Edi, kau kan lebih tua dari saya. Otakmu kan bisa dipakai. Otakmu dengarkan dulu. Baca Jangan ini, di baca forum ini. ini. Iblis ketawa. Iblis ketawa apa? Edi? Iblis Yang ketawa, kau ribut di sini. Iblis Sudah lebih kau ketawa iblis, lagi. tambah iblis ketawa. Udah Ngerti lah, kau nggak? diskusi saja Antoni, jangan Iya, kejang-kejang. kita bilang bang, di sini dia bilang saya iblis. Iya, dari tadi saya dengar kau menjelek-jelekan Kristen. Oknumnya bukan ajarannya. Tahu Bang. kau nggak? Oknum Bang, pendetamu dengar. seperti itu. Ketika kau Jangan bilang bawa di umum seperti ini. Bukankah ajaran Intren pendeta itu yang tegor, harus kita dengar? intren. Antara kalian baru tegor. Bukan Jangan ajaran diumum pendeta yang gini. harus kita dengar. Tolol kau. Bukankah ajaran pendeta yang harus kita dengar? Pendetamu yang seperti itu, Semua jangan bilang pendeta, semua bukan? Kristen. Saya tanya ke abang makan babi ke tidak? Enggak, saya tidak makan babi, tidak makan Saya anjing, juga tidak. makan belut, tidak makan saya juga lele. tidak. Saya juga tidak. Saya juga tidak. Apa? Enggak kau makan apa? Saya tidak makan semua ya, saya makan hanya ikan. Kuda kau makan. Saya tidak makan. Kelinci enggak kau makan. Saya tidak makan. Terus apa yang kau makan? Saya makan ikan. Ikan apa? Belut. Ikan apa pula kau Lele. tanya? Sejak kapan saya makan belut? Lele. Lele kau mau paksa saya makan lele? Enggak, kau bilang enggak makan daging, hanya makan ikan. Ikan Saya apa? makan ikan. Ikan apa aja yang kau makan? Banyak. Apa Ikan lele yang kau bersisik makan? dan bersirip. Ikan lele kau makan? Ikan yang bersisik dan bersirip. Berarti kau bukan Pentakosta. Kalau Pentakosta dimakan itu. Apakah itu? Apakah Pentakosta? itu? Beda bu. Sama dengan si Luga kau. Edi. Kau kenal si Luga enggak? Luga Tambunan. Pengacau Kristen. Bukan pengajau, dia lebih pandai dari otakmu. Lebih yang pandai tolol. apa? Kau berdoa di gereja apa? Pakai apa bahasa Kau roh? berdoa Bahasa di yang tiba-tiba gereja kau pakai apa? bahasa Gimana sih mulut- otakmu itu? Mulut yang tidak tahu kemana? Nanti ditanya, kita tanya. Apa itu pak? Bang, apa yang tadi Apa dibilang? itu apa? Itu Ngomong bahasa yang roh. jelas, Hei, apa itu apa? Bilang apa? Kau Bilang itu apa? tolol. Apa aja tolol? Bicara kau yang benar. Dua baik. Kristen gabung. Mari. Dua Kristen gabung. Berdoa yang bicara dan benar. Sabar, Roh Bang, yang sabar. ada padamu roh setan. Kalau kau nggak mengerti, Pengacau. kau tanya. Kapten, coba tanya lah kalau nggak mengerti kau. Nah, saya tidak mengerti. Saya tidak